Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kiranya semuanya dalam keadaan baik dan juga selalu dirahmati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan saya berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya kita semuanya mengalami kebaikan dan rahmat Tuhan di hari ini, hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Kiranya Bapak Ibu semuanya sekali lagi dalam perlindungan dan rahmat Tuhan. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, hal-hal yang dapat kita kerjakan, hal-hal yang dapat kita syukuri, hal-hal yang dapat kita nikmati, dan yang terutama membawa iman kita semakin teguh dan kokoh, percaya, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, kesempatan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang pertama sampai dengan ayat pertama sampai dengan ayat 54. Ya, 1 Tawarik pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 54. Ayatnya cukup panjang dan isinya juga cukup mendetail. Maka saya tidak akan bacakan ayat satu per ayat, satu persatu, tetapi saya mau sampaikan kepada kita tentang apa yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 54 ini. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesempatan bisa baca nanti di rumah, bahwa isinya adalah daftar keturunan Adam sampai Abraham. Nah, makanya memang salah satu yang sering membuat orang dalam tanda petik jenuh membaca kitab 1 Tawarik ini adalah waktu melihat nama-nama yang banyak dan juga silsilah-silsilah yang panjang, orang akan sangat-sangat merasa bosan. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita mempelajarinya dengan seksama, kita bisa melihat hal-hal yang indah dan kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Dan saya mau menyampaikan kepada kita, sekali lagi, ini adalah tentang daftar keturunan Adam sampai pada Abraham. Dituliskan misalnya Adam, anaknya Set, Enos, Kenan, dan juga anak-anak Nuh. Ya, dari Adam masuk lagi kisah kepada Nuh. Nah, anak-anak Nuh ada anak Yafet, ada Ham, ada Sem, dan dari situ lagi terus sampai seterusnya. Nanti dari anak-anak Sem dan sampai keturunannya sampailah kepada Abraham. Abraham ada lagi kisah, jadi Adam, Nuh, Abraham. Dari Abraham juga bisa kita lihat lagi dituliskan dalam ayat ini adalah keturunan Abraham melalui Hagar, yaitu Ismail dan lain-lainnya. Lalu juga bisa kita lihat misalnya keturunan Abraham dari Ketura, istri Abraham juga. Dan juga ada keturunan Abraham dari Sarah, yaitu yang kita tahu tentang Ishak. Dan Ishak itu yang memperanakan Esau, dan ya, kita tahu tentang itu. Dan dituliskan juga di sini tentang anak-anak Esau, dan dituliskan terus dan panjang sekali. Dan Bapak Ibu, saya waktu melihat ini memang sangat agak sedikit membosankan karena baca nama-nama. Nah, tapi saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya membaca nama-nama itu, ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati saya, menjadi inspirasi dan justru menjadi renungan yang saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Karena saya melihat, benar, apa yang mau saya dapatkan. Tapi waktu saya membaca, Tuhan mengingatkan dan menyampaikan di hati saya, dan saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan menuliskan ini secara detail, secara rinci, secara berunut, dan secara kronologi sistematis. Dituliskan mulai dari Adam sampai Abraham. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada yang Tuhan inginkan mengapa dia tuliskan itu. Dan saya dapatkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertama, nama-nama umat pilihannya tidak pernah diabaikannya. Nama-nama umatnya tidak pernah diabaikannya. Mengapa saya katakan nama-nama umatnya tidak pernah diabaikannya? Maka Tuhan menuliskan ayat ini. Tuhan mengizinkan hal ini tertulis dalam firman-Nya. Kenapa? Kalau nggak berharga, kalau nggak penting, maka itu akan diabaikan. Saya mau katakan, kalau bagi Tuhan tidak penting, maka itu akan dihapuskan. Tapi karena bagi Tuhan penting, maka itulah penyebabnya dituliskan dalam kitab ini. Seperti saya katakan tadi, mungkin Anda pun sama seperti saya,
agak sedikit lelah, agak sedikit bosan membaca silsilah ini. Tapi saya beritahu, kalau Anda dan saya merasa lelah, agak bosan membacanya, Tuhan tidak lelah dan tidak bosan untuk menuliskannya. Dia tuliskan secara detail, satu persatu, nggak ada nama yang terlewatkan. Kenapa? Nama-nama umatnya tidak pernah diabaikannya, makanya dia tuliskan. Yang kedua adalah, mengapa ini dituliskan? Saya mendapatkan inspirasinya begini. Menjadi bukti otentik bahwa sejarah itu nyata, bukan rekayasa, dan dapat dipercaya. Sejarah apa? Sejarah tentang kehidupan umat manusia. Itu otentik. Sejarah nyata, bukan rekayasa. Ini dituliskan. Kenapa saya katakan bukan rekayasa? Karena yang menuliskannya Tuhan. Kalau manusia menuliskan sejarah, mungkin ada yang direkayasa, ada yang ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangi, ada faktor-faktor lain di dalam menuliskan itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menuliskan ini. Ini bukti otentik sejarah. Ini sejarah yang bukan rekayasa, dan itu dapat dipercaya. Itulah kisah hidup manusia dari Abraham sampai kepada dari Adam sampai kepada Abraham. Itu yang Tuhan tuliskan, bukti nyata. Tapi bukti sejarah yang otentik ini juga menjelaskan tentang umat manusia, umat Allah, dan menjelaskan tentang pemeliharaan Allah. Saya sudah katakan tadi tentang Adam. Adam dipelihara Allah di Taman Eden, iya kan? Dari Adam siapa lagi yang menonjol? Nuh dipelihara Allah juga pada saat-saat masa ada terjadi bencana banjir yang melampau, yaitu banjir air bah, dipelihara oleh Tuhan. Tentang sejarah apa lagi? Sejarah pemeliharaan Tuhan atas siapa? Abraham. Tentang janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 digenapi oleh Tuhan. Demikian juga dengan tentang Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 dikatakan bahwa Allah menunjukkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Nuh karena Allah begitu mengasihi dia. Itu bukti sejarah. Saudaraku dikasih Tuhan, ayat-ayat ini menjadi ayat yang hidup. Saya katakan ayat yang hidup, menjadi ayat yang menggairahkan karena saya melihat, iya, bagi Allah itu umatnya begitu penting, tidak pernah diabaikannya, makanya dituliskan. Dan juga melalui hal ini dituliskan bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh dapat diandalkan, dapat dipercaya, karena sejarahnya dituliskan. Saudaraku, saya beritahu, bagi Allah hidup kita itu penting, dan sejarah ini juga menjadi penting bagi kita. Kalau Allah memelihara Nuh, Allah memelihara Abraham, Allah juga memelihara Adam di Taman Eden yang sangat luar biasa itu. Bukankah itu menjadi satu hal yang penting bagi kita? Menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha baik. Dan saudaraku dikasih Tuhan, melalui kisah ini, melalui silsilah dan melalui sejarah yang dituliskan dalam 1 Tawarik pasal pertama ayat 1 sampai dengan 54 ini, ada pelajaran dan renungan yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa umatnya berharga baginya. Anda, saya berharga di bagi Tuhan. Mungkin ada orang berkata engkau tidak berharga, tapi saya beritahu, Tuhan selalu memandang kita berharga di baginya. Mungkin ada orang meremehkan, merendahkan Anda karena hal-hal tertentu, tapi saya beritahu, Allah tidak pernah meremehkan Anda. Allah tidak pernah meremehkan saya. Allah tidak menganggap rendah terhadap hidup kita. Kenapa? Karena kita ini berharga baginya. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, silsilah mulai dari Adam sampai Abraham dituliskan. Dia menyatakan kepada umatnya, engkau berharga baginya. Kita berharga di bagi Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Ia menuliskan nama kita, nama Anda, nama saya di dalam kitab kehidupannya, kan? Dia menuliskan itu, bukan hanya dituliskan di kitab kehidupan, bahkan ada satu gambaran dituliskan dalam Yesaya pasal 49 ayat 16. Dikatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat berharga? Dia sedang menjelaskan kepada kita betapa berharganya kita, betapa berharganya Anda bagi Dia. Sebagai gambaran itu menjelaskan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 dituliskan juga bahwa Yesus mati, disalibkan, mati, dikuburkan. Karena apa? Karena umat manusia yang berharga baginya, ditebus dari dosa-dosa umatnya. Dan pada hari yang ketiga dikatakan bangkit dan naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara tahu?
Bukan untuk cari popularitas, bukan cari tempat buat dia, bukan. Tapi dia naik ke surga menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Kenapa demikian? Mengapa Tuhan menuliskan kita dalam kitab kehidupannya? Mengapa Tuhan membuat gambaran, Ia menuliskan kita dalam telapak tangannya? Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib, naik ke surga menyediakan tempat bagi umatnya? Sekali lagi, karena Anda dan saya berharga baginya. Dan silsilah Adam dan Hawa, dan juga silsilah Nuh dan sampai kepada Abraham, menjelaskan kita ini berharga bagi Dia. Ingat, Anda, saya berharga bagi Tuhan. Maka saya mengajak kita syukuri hidup ini, hargai hidup ini. Jangan sia-siakan hidup kita, apalagi memberikan hidup kita kepada hal yang sia-sia. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah sangat mengasihi umatnya. Allah sangat menghargai umatnya. Tapi yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, renungan bagi kita, ini adalah sekali lagi saya katakan fakta sejarah. Silsilah Adam dan Hawa menjadi bukti otentik tentang hal-hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentang hal yang mendatangkan murka Allah. Saya katakan Tuhan marah kalau orang melakukan dosa, pelanggaran. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Air bah terjadi juga karena dosa dan kejahatan manusia, menjelaskan kepada kita bahwa dosa, kejahatan mendatangkan murka Allah. Tapi ini juga sejarah yang membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang mengasihi Dia selalu ada. Tuhan memelihara Nuh, Tuhan juga memelihara Adam. Adam gak pernah merencanakan buat Taman Eden kan? Tapi waktu Tuhan menciptakan Adam, Taman Eden sudah disediakan. Dan waktu Tuhan melihat manusia di dalam kejahatannya, Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan dipelihara oleh Tuhan dan disediakan jalan keluar, dan Tuhan tolong dia untuk melakukan hal yang harus dia lakukan. Dan yang tidak kalah penting lagi, sejarah membuktikan kuasa Allah tak terbatas, kesetiaannya atas janjinya dapat diandalkan. Abraham mendapat janji Allah dalam Kejadian 12 digenapi dalam hidupnya. Walaupun situasi tidak memungkinkan, dikatakan bahwa Adam sudah sangat lemah, istrinya sudah mandul, tapi apa yang terjadi? Di situ dijelaskan, di dalam kisah ini kita lihat dituliskan nama Adam, dituliskan nama Nuh, dituliskan juga nama Abraham. Semuanya itu menjelaskan kepada kita tentang kuasa Allah yang tak terbatas. Tentang Adam misalnya, Taman Eden bisa dibuat oleh Tuhan, tak terbatas kuasanya. Kisah tentang Nuh, waduh, air bah yang luar biasa itu terjadi. Itu tentang kuasa Allah yang tidak dapat disangkali. Tentang Abraham, itu juga soal hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya bersyukur atas kasih Tuhan. Jangan mau diremehkan, jangan juga remehkan dirimu. Bersyukur. Dan saya mengajak juga kita pada kesempatan ini, mari isi jalani kehidupan dengan kebenaran Allah, karena itu menyenangkan hatinya dan mendatangkan berkatnya bagi kita. Dan saya mengajak kita juga pada kesempatan ini tetap percaya atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Percaya Tuhan setia atas firman-Nya. Apapun situasi yang Bapak Ibu sedang hadapi, jangan pernah ragukan akan kesetiaan Tuhan. Karena sejarah membuktikan Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sejarah membuktikan Dia adalah Tuhan yang setia. Sejarah membuktikan Dia adalah Allah yang mengasihi umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, dengan melihat silsilah kisah hidup manusia dari Adam sampai kepada Abraham, di dalam 1 Tawarik pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 54, kami bisa melihat tentang kasih-Mu yang luar biasa, tentang cinta-Mu yang begitu dalam atas kehidupan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, melaluinya kami belajar kembali dan diingatkan kembali Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa kepadamu, tolong kami untuk mensyukurinya, dan tolong kami untuk bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolong kami untuk terus percaya, bersandar dan berharap kepada Tuhan, satu pribadi yang dapat diandalkan, satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan, namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, Engkau membawa mereka untuk mengalami iman yang teguh dan terus percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau Adam dipelihara Tuhan, kalau Nuh dipelihara Tuhan, kalau Abraham dipelihara Tuhan, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan juga nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tetap percaya
tetap yakin Tuhan mengasihi dan memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.